Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Calvin Sidik Pujias dengan NIM 2103 102260. Saya berasal dari kelas 7G Prodi Manajemen yang dimana di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil pekerjaan saya yang berupa tugas PLK. Yang dimana saat ini saya akan membahas tentang bank asuransi yang bernama Tokyo Marine Insurance Group. Dan di mana Tokyo Marine Insurance Group ini didirikan pada tahun 1879, dan di mana Tokyo Marine dikenal sebagai perusahaan asuransi pertama yang beroperasi di Jepang dan salah satu grup asuransi terbesar di dunia, yang di mana Tokyo Marine Holdings Inc. adalah perusahaan induk asuransi jiwa domestik. Jiwa domestik yang di mana di bidang asuransi umum domestik, asuransi jiwa domestik, bisnis asuransi internasional, dan bisnis keuangan dan umum dan bisnis keuangan dan umum. Selain itu, grup Tokyo Marine telah beroperasi di seluruh dunia yang menjangkau 46 negara dan wilayah berdasarkan pada filosofi perusahaan, yaitu kepercayaan pelanggan adalah dasar dari semua kegiatannya. Di mana grup Tokyo Marine akan terus memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dengan tetap meningkatkan nilai perusahaan untuk menjadi grup asuransi global yang tumbuh berkesinambungan. Selanjutnya, selain itu PT Tokyo Marine Life Insurance atau disebut juga Tokyo Marine Life adalah bagian dari Tokyo Marine Group dan didirikan pada tahun 2012 untuk menyediakan produk dan layanan asuransi jiwa dengan menggabungkan keahlian perusahaan dan kebutuhan khusus untuk masyarakat Indonesia. Dan di mana Tokyo Marine Life sendiri berkomitmen untuk menjadi salah satu mitra asuransi jiwa terkemuka, terpercaya, dan terpilih di Indonesia. Di mana untuk membangun perusahaan sebagai lembaga keuangan berkualitas tinggi, Tokyo Marine Life percaya bahwa akan mencapai dengan menginspirasi kepercayaan pada produk dan layanan dan layanannya, dan di mana menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam komunitas, yang di mana sesuai dengan komitmen untuk mengimplementasikan visi misi, filosofi, dan nilai-nilai perusahaan sebagai perusahaan yang baik. Selain itu, Tokyo Marine Life juga menjalankan operasinya berdasarkan prinsip ESG dan berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan melalui inovasi digital dan pencapaian bisnis lainnya di sektor asuransi jiwa. Visi dan misi dari PT Tokyo Marine Asuransi atau Insurance Life yaitu yang pertama, menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka, terpercaya, dan terpilih di Indonesia, serta membangun perusahaan menjadi inti- institusi keuangan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, menanamkan kepercayaan melalui produk dan layanan kami dan menjadi perusahaan yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Dan itu Tokyo Marine Life
juga dapat mengadaptasi nilai-nilai yang terdapat pada good company dan yang dimana sebagai dasar perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Yang pertama ada look beyond profit, yang dimana bertindak dengan penuh integritas demi kepentingan nasabah, mitra bisnis, dan masyarakat. Yang kedua ada empower our people yang dimana menginspirasikan partisipasi dan semangat pada semua semua karyawan. Selanjutnya ada deliver on commitment yang dimana meraih hasil yang berkualitas tinggi dengan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Baik, untuk segmen pasar dari Tokyo Marine Life, yang pertama ada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan di mana Tokyo Marine telah menambah bisnis asuransi untuk UMKM dengan produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perlindungan pelaku usaha kecil yang dimana targetnya mencapai 10.000 nasabah pada tahun 2024 dengan proyeksi peningkatan hingga 50.000 nasabah dalam 3 tahun ke depan. Dan di mana produk ini juga mencakup perlindungan terhadap resiko kebakaran, tanggung jawab hukum, dan resiko lainnya yang dihadapi oleh UMKM. Selanjutnya generasi milenial yang dimana dapat meningkatkan penggunaan teknologi di kalangan generasi milenial dan di mana Tokyo Marine saat ini memanfaatkan platform digital untuk menjangkau kelompok ini. Dan di mana mereka menggunakan media sosial untuk beriklan dan mengedukasi pasar mengenai pentingnya perlindungan asuransi. Selanjutnya target konsumen, dan di mana ada dua, yaitu target yang pertama ada pelaku UMKM, seperti yang dijelaskan tadi, dan di mana pelaku UMKM ini berfokus pada pelaku usaha kecil yang membutuhkan perlindungan asuransi untuk melindungi aset dan operasi mereka. Selanjutnya ada karyawan perusahaan yang di mana karyawan perusahaan ini dapat melalui produk grup bisnis yang di mana Tokyo Marine juga menargetkan karyawan dari berbagai perusahaan untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Selanjutnya ada kinerja keuangan. Yang pertama yaitu ada pendapatan dan laba. Dan di mana pada tahun 2023 PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar 242 miliar meskipun meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan laba-laba pada tahun sebelumnya yang mencapai 264,9 miliar pada tahun 2022. Selanjutnya, untuk pendapatan dan laba yang kedua yaitu ada hasil underwriting perusahaan mencapai 549 miliar dapat meningkatkan meningkatkan sebesar 3,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada premi bruto yang dimana bru- maksud saya premi bruto yang dimana premi bruto yang diperoleh pada tahun 2023 mencapai 1,82 triliun, sedikit menurun dari 1,86 triliun pada tahun 2022. Meskipun ada penurunan, perusahaan tetap menunjukkan pertumbuhan dalam hasil underwriting-nya. Selanjutnya ada hasil investasi, yang dimana hasil investasi ini mendapatkan pendapatan dari investasi yang meningkat, dan dimana mencapai 110,8 miliar, yang dimana naik sebesar 31,6% dari sebelumnya, yang dimana hanya mendapatkan 84,1 miliar pada tahun lalu. Selanjutnya ada inovasi teknologi yang pertama ada implementasi teknologi, di antaranya yaitu seperti aplikasi TAPS
aplikasi TAPS atau TAPPS yang dimana TMI, TMI meningkatkan aplikasi TAPS atau Tokyo Marine Agency Application yang dimana untuk memperkaya fitur termasuk penambahan produk baru dan program loyalitas yang dimana aplikasi ini mendukung agen dalam mengelola informasi produk dan meningkatkan interaksi dengan nasabah. Selanjutnya ada online claim platform yang dimana perusahaan memperkenalkan online claim platforms yang memudahkan nasabah untuk mengajukan klaim secara digital. Di mana platform ini, dan di mana dengan platform ini proses klaim menjadi lebih mudah, cepat, transparan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada proses digitalisasi, di antaranya ada pengembangan platform website 2.0 yang dimana Tokyo Marine Indonesia atau TMI meluncurkan platform platform worksite 2.0 yang dimana dirancang untuk memberikan manfaat bagi karyawan dengan menawarkan opsi pelindungan asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dan di mana platform ini dapat memungkinkan karyawan untuk mengakses produk asuransi secara online dengan mudah dan cepat, termasuk proses pembelian yang dapat dilakukan secara secara melalui pemindaian QR atau tautan. Selanjutnya, analisis SWOT, yang dimana analisis SWOT pada PT TMI atau Tokyo Marine Indonesia, yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Yang pertama, reputasi dan pengalaman global yang dimana sebagian dari Tokyo Marine Group, yaitu perusahaan memiliki reputasi yang kuat dan pengalaman di internasional dalam industri asuransi yang dimana itu dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Selanjutnya, kinerja keuangan yang stabil yang dimana pada tahun 2023 Tokyo Marine Indonesia atau TMI mencatatkan laba bersih sebesar 242 miliar dengan hasil underwriting yang meningkat 3,89% menjadi 849 miliar. Yang dimana ini dapat menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya dan yang selanjutnya ada inovasi teknologi yang dimana perusahaan mengimplementasikan teknologi digital seperti platform worksite 2.0 dan online claim platforms, dan dimana dapat memudahkan proses pembelian dan klaim asuransi serta meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada weakness yang dimana kelemahan. Kelemahan dari Tokyo Marine Indonesia yaitu yang pertama ketergantungan pada segmen tertentu yang dimana meskipun telah merambah ke segmen UMKM, Tokyo Marine Indonesia masih sangat bergantung pada klien besar dan perusahaan Jepang. Yang dimana itu dapat membatasi diversifikasi pendapatan. Selanjutnya ada persaingan ketat di pasar asuransi. Dan di mana pasar asuransi di Indonesia sangatlah kompetitif dengan banyak pemain besar lainnya. Yang di mana ini dapat mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas TMI atau TOM atau Tokyo Marine Indonesia. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang di mana opportunities dari TMI atau Tokyo Marine Indonesia yang pertama ada pertumbuhan pasar, yaitu UMKM, yang di mana potensi besar di segmen UMKM, Tokyo Marine Indonesia atau TMI memiliki peluang untuk meningkatkan penetrasi pasar dengan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kecil. Jadi, selanjutnya ada dukungan dari dukungan pemerintah untuk UMKM yang di mana stimulus
dari pemerintah seperti anggaran belanja negara untuk UMKM dan kredit usaha rakyat atau KUR dapat mendorong pertumbuhan bisnis asuransi untuk seperti ini, untuk segmen ini. Selanjutnya ada inovasi produk dan layanan digital yang di mana pengembangan produk baru dan layanan berbasis teknologi dapat menarik lebih banyak nasabah, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Selanjutnya ada threats ancaman yang dapat terjadi pada Tokyo Marine Indonesia yaitu pada perubahan regulasi. Dan di mana perubahan regulasi ini yaitu kebijakan pemerintah dan regulasi yang berubah-ubah dalam industri asuransi yang di mana ini dapat mempengaruhi operasional dan strategi bisnis perusahaan. Lanjut, Selanjutnya ada peningkatan persaingan yang di mana saat ini munculnya pemain baru di industri asuransi, serta inovasi dari kompetitor yang dimana ini dapat mengancam pangsa pasar PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia atau TMI. Baik, eh, selanjutnya terhadap dampak terhadap dampak terhadap industri keuangan. Yang pertama ada pengaruh pada industri perbankan atau keuangan, yang dimana poin penting tentang pengaruh tersebut yaitu yang pertama kolaborasi dengan sektor perbankan, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Itu selanjutnya yang ketiga ada peningkatan literasi keuangan. Yang keempat ada stabilitas keuangan dan manajemen risiko. Dan yang terakhir ada stabilitas keuangan dan manajemen risiko. Selanjutnya ada kontribusi terhadap inklusi keuangan yang di mana TMI atau Tokyo Marine Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia yang di mana melalui berbagai inisiatif dan program yang dirancang untuk meningkatkan literasi keuangan dan aksesibilitas produk asuransi. Yang di mana fakta yang dapat ditunjukkan kontribusinya yaitu yang pertama mungkin ada program-program literasi keuangan, inklusi keuangan melalui produk asuransi, dukungan terhadap kebijakan inklusi keuangan, kegiatan sponsorship dan event yang dimana seperti mungkin event publik dan yang lain-lain. Selanjutnya ada peningkatan aksesibilitas layanan keuangan, dan yang terakhir ada peningkatan aksesibilitas layanan keuangan maksud saya. Mohon maaf. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Serta saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan pada presentasi hari ini. Serta saya memohon maaf bila ada salah, entah itu perbuatan maupun perkataan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.